Oke, es. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang apa itu UML dan analisis use case. UML. Nah, UML atau lebih dikenal dengan Unified Modeling Language atau sebuah bahasa yang berdasarkan gambar atau grafik untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan software berbasis objek oriented. Nah, untuk anak ilmu komputer biasanya diagram atau segala macam gambar untuk mendokumentasikannya yang berdasarkan apa sih? Sistem A, B, C, D itu mereka biasanya mendokumentasikannya menggunakan UML. Makanya UML ini udah seperti apa ya? Ibaratnya anak ilmu komputer yang SI, TI itu udah harus paham sama ini. Nah, UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis, proses penulisan kelas-kelas dalam bahasa pemrograman yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen. Nah, kalau berbicara tentang apa rancangan sama blueprint itu ada hal yang berbeda ya. Biasanya UML ini dipakai kita untuk merancang sesuatu pada program, pada aplikasi apa. Sedangkan blueprint itu adalah hasil jadinya yang didokumentasikan. Jadi kadang kan ada orang keliru, mana sih blueprint rancangan softwarenya? Lah, nggak masuk akal. Kalau blueprint itu berarti kan kita itu menggambarkan, mendokumentasikan barang yang udah jadi. Sedangkan kalau rancangan itu kan kita baru merancang, belum tahu jadinya seperti apa. Ibaratnya kayak gitu. Rancangan itu sebelum dia terjadi, kalau blueprint ini sesudah dia terjadi. Jadi UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemrograman visual saja. UML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman ya. Dia itu hanya tools atau bisa dibilang standar anak-anak komputer atau orang-orang ahli dalam komputer untuk membuat suatu diagram atau mendokumentasikan suatu sistem dalam bentuk lebih spesifik. Di rancangan segala macam itu mereka pakai UML. Begitu juga mengenai mendokumentasikan dapat dilakukan seperti requirement arsitektur. Nah, semuanya bisa. Di UML itu ada yang terpisah itu kan, mulai dari activity diagram sampai deployment diagram. Tergantung kebutuhannya. Misalkan, saya mau mendokumentasikan proses bisnis, berarti kalian larinya ke activity diagram. Saya tuh punya ide rancangan programnya itu nanti bakal urutannya seperti ini, berarti kalian itu harus bermain sama sequence diagram. Ini diagram-diagram yang ada di UML itu sudah dispesifikasikan sesuai dengan kebutuhan, tergantung kalian menyesuaikannya aja. Tidak bisa jika hal dalam sequence itu misalkan saya mau membuatkan program itu nanti jalannya dari A ke B ke C ke D sesuai urutan waktu, tapi menggunakan activity diagram itu tidak bisa. Karena sudah ada spesifikasinya, kalau untuk kayak gitu tuh larinya ke sequence. Ini sejarahnya saya rasa tidak terlalu penting ya, tapi boleh kalian tahu. Ini tahun saya lahir ya, 94 itu ya. Metode object oriented ini diuji. Nah, dari beberapa orang yang memang expert dalam bidang IT ya. Itu ada namanya, yang saya ingat tuh General Electric, perusahaan itu kalau nggak salah. Nah, object modeling teknik deh, nah, ditemani rekannya itu mulai mendiskusikan untuk mengadopsi masing-masing pendekatan dengan metode yang sama, object oriented. Nah, untuk membuat suatu model bahasa yang uniform atau seragam. Soalnya kan kenapa mereka punya ide seperti itu? Misalkan nih saya mainnya di IT nih. Si A, si B, si C mainnya IT semua. Kalau kami semua punya apa sih namanya model bahasa yang tidak serempak gitu kan, aku pakai segitiga untuk ini, aku lingkaran untuk pakai ini, kan gak enak. Makanya ada yang namanya Unified Modeling Language, makanya ada nama Unified itu agar dapat digunakan seluruh dunia dan menjadi kayak apa sih ya, acuan lah. Nah, 3 elemen utama dari UML ada building block, aturan yang menyatakan bagaimana building block diletakkan secara bersamaan. Nah,
Building block UML itu pertama ada benda, kemudian ada relationship, kemudian ada diagram. Nah, kalau bendanya itu mulai dari kelas, interface, collaboration, use case, dan node. Hubungan itu adalah dependency, association, generalization, dan realization. Kalau diagram itu banyak ya, use case sampai deployment. Totalnya ada 13 ini. Tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kelas ini sudah saya jelaskan. Nah, kelas itu kurang lebih kayak gini formatnya. Ada inheritance, things, ada collaboration. Ini enggak itulah ya. Maksudnya ini kembali lagi kepada kita dengan konsep bahasa pemrograman yang kita pahami. Tapi yang saya mau tekankan pada UML ini ada di diagramnya. Karena kalau diagramnya udah benar, rancangan udah bagus, kita menerapkannya juga enak. Kalau use case itu digunakan untuk menjelaskan sistem pengusulan, ya bisa juga. Use case bisa dipakai misalkan saya itu pengen punya program yang nanti berhubungan ke A, ke B, ke C, ke D. Nah, inti dari desainnya itu atau rancangannya itu kita bisa pakai use case. Ataupun sudah ada nih sistem yang terbuat nih. Kalian mau mendokumentasikannya dengan versi kalian. Apa sih namanya? Ya, boleh pakai use case juga. Padahal kan kalau kita anak IT, kalau sistem itu sudah jadi, itu saya yakin mereka rancangan use case-nya pasti sudah ada, cuman kan tidak mudah untuk didistribusikan. Kelas diagram menjelaskan tabel relasi database. Nah ini ya, kadang itu kelas diagram sama IR diagram itu sama, padahal beda. Kalau kelas diagram itu terstruktur, IR diagram itu dia tidak terstruktur. Ada objek diagram, state diagram, sequence diagram, menjelaskan user menggunakan aplikasi yang diimplementasikannya. Ya, jadi bagaimana cara kita sebagai user menggunakan aplikasi. Contoh aja gampangnya nih. Kalau kalian buka program apa misalnya, Shopee, bisa nggak kalian langsung belanja tanpa login? Bisa, loginnya di belakang kan ya, apa segala macam bisa. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak kalian bayar tanpa login? Nggak bisa kan? Nah, maksudnya seperti itu sequence diagram. Dia menjelaskan menggunakan aplikasi itu seperti apa dengan tahapan urutan waktu. Jadi makin ke bawah itu yang terakhir dikerjakannya. Nanti ada blok-bloknya juga. Kemudian ada collaboration diagram, activity diagram ini menjelaskan proses bisnis. Nah, di sini banyak yang keliru nih. Kadang orang membuatkan user menggunakan aplikasi itu menggunakan activity diagram. Padahal jelas beda. Activity diagram itu ada yang namanya swimlane. Swimlane itu adalah area kerja yang digunakan aktor dan apabila terjadi kesalahan kita itu tahu siapa yang bertanggung jawab di situ. Sedangkan misalkan sistem A nih, ternyata sistem A bermasalah, siapa yang tanggung jawab? Apakah sistem? Nggak masuk akal ya. Makanya activity diagram ini hanya menjelaskan proses bisnis, tidak menjelaskan isi kerja dari dalam sistem kayak gitu. Kemudian ada komponen diagram, ada deployment diagram. Nah, udah, saya akan jelasnya cuma sampai situ doang, situ aja. Saya rasa selebihnya bisa kalian baca juga. Nah, kalau ada apa-apa silahkan kita diskusikan di grup itu, di grup kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.